Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas RSUD Komodo, Labuan Bajo. Pusdokes Polri kerahkan puluhan dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang lengkap dalam mendukung terlaksananya KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Polri dan Kepolisian Filipina bongkar kejahatan scamming internasional yang melibatkan puluhan warga negara Indonesia. Selamat sore pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Selasa 9 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan dan fasilitas RSUD Komodo Labuan Bajo untuk mendukung pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Saat ini peralatan di RSUD Komodo sudah lengkap untuk penanganan sejumlah penyakit berat. Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan dan fasilitas RSUD Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terkait pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023. RSUD Komodo disiapkan untuk mendukung perhelatan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini memang bantuan dari Kementerian Kesehatan, di sini peralatan, gedungnya, semuanya dari Kementerian Kesehatan. Kita habis berapa total? 220-an miliar. Dan kalau kita lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, untuk jantung, stroke, semuanya ada. Tetapi memang problemnya ada di masih kekurangan dokter spesialisnya. Jadi ini nanti yang segera akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan, juga oleh RSUD Komodo agar semuanya komplit, sehingga penyakit apapun yang ada di sini tidak usah kita harus ke provinsi atau ke Jakarta, cukup ditangani di tingkat kabupaten. Ya. Dan juga ini untuk memang kemarin juga kita kejar ini juga dalam rangka untuk persiapan KTT ASEAN. RSUD Komodo dibangun dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan, baik dari sisi gedung maupun peralatannya. Kementerian Kesehatan dan RSUD Komodo diharapkan bisa mengejar kekurangan dokter spesialis agar masyarakat setempat tidak perlu berobat ke luar kota. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri turut berpartisipasi mensukseskan pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dukungan ini diberikan melalui peran serta personel 75 dokter serta tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang lengkap disiapkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berikut dialog reporter Polri TV Leili Yunianti bersama Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Polri sebagai Satgas Pengamanan pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini memegang tanggung jawab yang penuh terhadap kesuksesan acara. Dan untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan bagi para delegasi VIP dan juga pada anggota Polri dan juga masyarakat, Polri menerjunkan tim Pusdokes Polri
yang berkontribusi pada penyelenggaraan untuk kesuksesan KTT ASEAN ke-42 dan seperti apa peran dan fungsi dari Pusdokes Polri. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Selamat siang Jenderal. Selamat siang, salam sejahtera. Jenderal, bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi Pusdokes Polri pada pelaksanaan KTT ASEAN ini, Jenderal? Ya, terima kasih atas waktunya. Dokes Polri yang dalam kegiatan untuk dukungan pengamanan termasuk dari aspek kesehatan ini dalam kegiatan KTT ASEAN meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik itu dukungan dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, juga dari beberapa rumah sakit wilayah, baik itu dari Jawa Timur, misalnya Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Bali, NTB dan NTT. SDM yang dilibatkan kurang lebih sekitar 75 orang, meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, juga perawat mahir dan beberapa tenaga non kesehatan lainnya. Meliputi kegiatan baik itu kegiatan kesehatan lapangan, berikutnya juga ada kegiatan food security yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa makanan yang akan disajikan untuk VVIP dan juga anggota Polri dan juga sebagian masyarakat. Juga ada beberapa kegiatan lain, diantaranya kegiatan untuk tim fogging kita, mini ICU yang memang melayani VVIP dan juga anggota Polri yang memang kemungkinan ada dampak atau sakit yang mengancam jiwa. Dan hal yang lain termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan terkait misalnya antisipasi kegiatan DVI-nya, termasuk juga ambulan udaranya kita siap siagakan. Bagaimana kalau kejadian kontingensi tertentu kita harus mengevakuasi misal pasien yang kemungkinan sakit atau misalnya VVIP tertentu, dan mulai kejadian kita evakuasi ke rumah sakit terdekat dengan ambulan udara kita, termasuk juga ke rumah sakit rujukan yang harus kita tentukan. Berarti sarana dan prasarana dari Pusdokes Polri ini ada apa saja, Jenderal? Ya, jadi sarana prasarana tadi sampaikan dari mulai ambulan kita disediakan dari mulai ambulan. Kurang lebih ada 10 tim yang kita siapkan. Berikutnya tim food security juga kita siapkan, kurang lebih ada 2. Berikutnya juga mini ICU, ada 2 tim yang fix maupun yang mobile. Termasuk juga fogging yang kita siapkan. Karena kita tahu juga wilayah NTT ini juga endeminya malaria dan juga antisipasi kemungkinan adanya masalah demam berdarah yang harus kita antisipasi. Jadi terkait dengan ambulans udara itu untuk kondisi seperti apa, Jenderal, kontingensinya itu? Terutama untuk pasien-pasien atau tamu-tamu yang VVIP yang kemungkinan misalnya mengalami kejadian misalnya serangan jantung atau sakit-sakit tertentu yang mengancam jiwa, yang perlu penata laksanaan segera. Dari mulai kita amankan, baru kita setelah stabil kita bawa dengan ambulan udara ke rumah sakit terdekat dan kita putuskan apakah memang bisa ditindaklanjuti di rumah sakit terdekat atau kita rujuk. Seperti itu. Ambulan udara itu dilengkapi dengan sistem kesehatan yang sudah memang untuk kondisi darurat ya, Jenderal? Ya. Jadi ambulan udara ini memang sudah dari mulai fasilitas kesehatannya kita siapkan, termasuk SDM-nya. Dokter-dokter yang memiliki kemampuan critical ill, dokter anestesi konsultan ICU-nya misalnya, perawat mahirnya dan alat penunjang medis yang memadai. Demikian siap. Dengan tim dokter nih yang sudah tadi ada 75 ya dokter, itu apa saja, Jenderal, untuk spesialisasinya? Ya, kita memiliki dokter-dokter spesialis. Kurang lebih ada 10 dokter spesialis yang dilibatkan, dari mulai dokter spesialis penyakit dalam misalnya dokter anestesi critical dan penunjang yang lainnya, dan juga ada ya jelas dokter spesialis jantung, penyakit dalam dan yang lain. Juga berikutnya juga ada tim-tim yang berhubungan dengan tadi ya, dengan tim pursek-nya, tim DVI-nya juga antisipasi hal yang harus kita siapkan demikian. Dan ini bisa untuk masyarakat umum juga? Iya, memang selain membackup kegiatan pelayanan bagi anggota Polri dan juga kita pun akan turun langsung memang membantu pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue yang kita layani. Fasilitas kesehatan Polri ini tidak hanya untuk
delegasi VVIP, anggota Polri maupun juga bagi masyarakat ya Jenderal ya? Jadi kita akan turun langsung membantu menolong masyarakat. Jadi peran fungsi kita bukan hanya aspek preventif, kuratif dan juga tapi termasuk juga advokasi ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat seperti itu, dan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue. Terima kasih Jenderal. Ya saudara, itulah tadi dialog saya bersama dengan Kapusdokes Polri, Irjen Pol Asep Hendra Diana, bagaimana peran dari Pusdokes Polri dalam mendukung kesuksesan acara KTT ASEAN ke-42 ini dari aspek kesehatan untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan bagi para VVIP, delegasi, anggota Polri dan juga bagi masyarakat. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Petang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat,
Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar
demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dan untuk informasi pantauan lalu lintas pada hari ini, kita akan segera bergabung dengan Bribda Jessica yang saat ini berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Silakan Bribda Jessica dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini para tamu peserta KTT ASEAN yang sudah mulai berdatangan mendapatkan pengawalan dan pengamanan rute dari Korlantas Polri. Saat ini juga sudah datang di Labuan Bajo beberapa menteri luar negeri yaitu dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Vietnam dan juga sudah datang Sekjen ASEAN. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi juga melibatkan sebanyak 720 personel lantas dari beberapa polda untuk pengolahan rute lalu lintas dan parkir kendaraan. Meski diberlakukannya rekayasa lalu lintas buka tutup dan perubahan arah, masyarakat di Labuan Bajo mentaati dan patuh terhadap aturan yang diterapkan. Tak hanya itu, mereka juga antusias terhadap acara ini karena ini merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Labuan Bajo. Rekayasa lalu lintas terapkan di beberapa titik venue yang merupakan objek wisata. Namun rekayasa yang dilakukan ini sistemnya buka tutup, tidak dilakukan secara permanen. Kegiatan masyarakat di sini masih berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit perubahan arus lalu lintas di sekitar venue Hotel Merurah, yang awalnya arus lalu lintas dari Merurah ke Simpang 3 BNI dilakukan perubahan untuk arusnya menjadi dari Simpang 3 BNI ke arah Hotel Merurah sampai Kampung Ujung. Rekayasa juga dilakukan di Puncak Waringin yang merupakan salah satu destinasi wisata. Yang biasanya dari Tugu Komodo mengarah ke Puncak Waringin dilakukan perubahan arus yaitu dari Simpang 3 Kampung Ujung menuju ke Tugu Komodo. Jadi secara keseluruhan tidak ada penghentian, tidak ada penutupan yang permanen terhadap jalur-jalur wisata dan kegiatan masyarakat tetap berlangsung dengan normal.
Rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup akan diterapkan saat delegasi melintas menuju venue dan kemudian akan kembali dibuka setelah para delegasi tiba di lokasi. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center kami di 9119. Demikian Bribda Jessica melaporkan langsung dari Labuan Bajo. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Para delegasi dari negara-negara peserta KTT ASEAN ke-42 tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya para tamu delegasi kemudian diterima oleh tim liaison officer atau petugas penghubung yang melayani delegasi dari negara-negara anggota ASEAN. Para delegasi asing dari negara-negara peserta KTT ke-42 ASEAN tahun ini sudah tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perhelatan KTT ASEAN ini, kedatangan delegasi asing peserta KTT ASEAN menggunakan penerbangan domestik dari Denpasar dan Jakarta. Kedatangan pertama sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yakni pejabat senior ASEAN atau SOM Leader dari Laos. Berlanjut sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Tengah, telah tiba SOM Leader dari Timor Leste. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, menyusul SOM Leader dari Brunei Darussalam dan Vietnam mendarat di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. Terakhir, SOM Leader dari Kamboja, Filipina, Singapura, dan Thailand mendarat sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Para tamu delegasi itu kemudian diterima oleh tim liaison officer atau petugas penghubung yang melayani delegasi dari negara-negara anggota ASEAN. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV. Polri mengerahkan armada mobil listriknya sebanyak 115 unit kendaraan. Kendaraan ini akan terus beroperasi selama KTT ASEAN berlangsung di Labuan Bajo. Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah mobil listrik yang bisa digunakan oleh para pemimpin negara dan peserta konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ternyata Kepolisian Indonesia juga menurunkan armada mobil listrik untuk mengamankan pertemuan para petinggi negara di kawasan ASEAN. Polisi Indonesia memanfaatkan 115 unit kendaraan listrik selama pengamanan KTT ASEAN. Bahkan kendaraan-kendaraan akan terus beroperasi selama KTT ASEAN berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kepolisian Indonesia menurunkan armada mobil listriknya sebanyak 115 unit kendaraan yang terdiri dari 35 unit mobil tipe Hyundai Ioniq. Difokuskan untuk mengawal pimpinan negara dan para delegasi. Sementara sisanya 80 buah adalah kendaraan sepeda motor. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTV Radio.
transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyiapkan fasilitas kesehatan mini ICU serta dokter spesialis dalam rangka mendukung pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mendukung kesuksesan acara KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Pusdokes Polri telah menyiapkan personel 75 tim dokter dan tenaga kesehatan. Selain menyiapkan personel, Pusdokes Polri juga menyediakan fasilitas kesehatan ambulance mobile dan mini ICU untuk penanganan situasi darurat. Kami yang tergabung dalam Subsatgas Dokes Polri ini bertugas untuk memberikan dukungan kesehatan untuk melaksanakan pengamanan kesehatan bagi rekan-rekan yang tergabung dalam Operasi Komodo KTT ASEAN 2023. Dalam kegiatan ini kami dilengkapi dengan dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan beberapa fasilitas. Salah satunya pada saat ini kita berada di mini ICU yang telah kami persiapkan dalam rangka kesiapsiagaan untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan medis. Dapat kami sampaikan juga bahwa mini ICU statis ini juga didukung oleh mini ICU mobile, di mana nanti bisa kita lihat ada beberapa sarana kesehatan lapangan dalam rangka untuk evakuasi kasus-kasus kegawat daruratan medis di lapangan. Dan mungkin selanjutnya Dr. Fiona dapat menjelaskan beberapa fasilitas yang kita miliki pada saat ini. Fasilitas kesehatan mini ICU Pusdokes Polri berada di Hotel Flamingo, Pantai Waecucu, Labuan Bajo. Ruang mini ICU dilengkapi dengan peralatan medis yang dapat menangani situasi darurat seperti serangan jantung. Selamat pagi, saya Dr. Fiona, spesialis bedah dari Subsatgas Dokes Polri yang bertugas di mini ICU pagi hari ini. Saya menjelaskan sekilas, mini ICU adalah mini intensive care unit di mana diperuntukkan untuk pelayanan-pelayanan intensif. Jadi di sini, di pelayanan mini ICU, bila ada pasien, kita bisa melakukan observasi, kita pasang monitor, kemudian selanjutnya kita cek tanda-tanda vital pasien, dan kita evaluasi lebih lanjut apa yang menjadi permasalahan. Apabila ada gangguan airway, kita dengan peralatan untuk gangguan airway, kemudian pada breathing kita bisa memberikan oksigen pada pasien, kemudian kita bisa menganalisa lebih lanjut status kardiologi pasien dengan pemasangan EKG. Di mini ICU ini kita juga dilengkapi dengan automatic external defibrillation. Ini gunanya untuk
mendeteksi apabila ada gangguan irama jantung. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi atau ventricle tachycardia itu bisa dideteksi segera, dan kemudian dari alat ini juga bisa mengalirkan aliran listrik ke jantung yang nantinya akan menstabilkan irama jantung. Selain itu kita juga melengkapi dengan obat-obat emergensi dan obat-obat jantung yang nantinya apabila diperlukan bisa kita berikan segera. Kemudian lebih lanjut kita akan mengobservasi pasien sampai dengan keadaan pasien menjadi stabil. Kemudian apabila terjadi memerlukan penanganan lebih lanjut, kita bisa mengevakuasi segera dengan ambulans mini ICU yang sudah terparkir dan siap untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit terdekat rujukan yang sudah kami persiapkan, yaitu yang pertama Rumah Sakit Siloam, yang kedua Rumah Sakit Santo Yosef, dan yang ketiga Rumah Sakit Umum Daerah Komodo. Demikian pelayanan mini ICU yang diberikan oleh Pusdokes Polri dalam rangka giat KTT ASEAN. Fasilitas pelayanan kesehatan Pusdokes Polri juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum yang memerlukan bantuan medis. Ini kena ketusuk tulang ikan, Pak. Tadinya mau ke klinik, tapi beruntung di sini ada ICU-nya. Apalagi dokter-dokternya yang cantik-cantik serta ramah-ramah. Ini bisa teratasi. Dikasih apa? Obat terus dikeluarin cairannya, disedot cairannya, terus baru dilakban gitu. Ya sangat berterima kasih lah, bersyukur ada dokter-dokter di sini sehingga saya bisa masih melanjutkan kegiatan dalam rangka ASEAN Summit ini, tidak ada hambatan. Ya. Pusdokes Polri juga menyiapkan fasilitas mini ICU secara mobile menggunakan ambulans mini ICU yang dapat melayani situasi darurat saat pelaksanaan tugas di lapangan. Ambulans mini ICU dilengkapi dengan peralatan emergency dan intensif dengan standar ruang perawatan ICU. Untuk memastikan kondisi anggota tetap prima saat bertugas, Pusdokes Polri secara berkala melakukan pengecekan kesehatan dan pemberian multivitamin kepada anggota. Pelayanan kesehatan Pusdokes Polri akan tersedia selama penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Masyarakat Labuan Bajo begitu antusias menyambut KTT ASEAN 2023. Hal ini tak lepas dari peran serta seluruh pihak terkait dalam mensosialisasikan KTT ASEAN. Reporter Polri TV, Laili Yudianti, akan mengajak kita melihat dampak positif dari penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Ya, keamanan menjadi kunci sukses pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini di Indonesia. Dan Polri sebagai Satgas Pengamanan memegang peranan penting untuk menyukseskan acara. Namun Polri tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan para stakeholder yakni TNI dan seluruh elemen masyarakat. Dan saya akan melihat langsung bagaimana sinergi antara Polri, Babin Kaptipmas dengan warga dalam mendukung menyukseskan keamanan KTT ASEAN Ke-20 ini di Desa Batu Cermin, Labuan Bajo. Salah satu personel Polri yang terlibat langsung mendukung kesiapan KTT ASEAN ke-42 di tahun 2023 ini adalah Bribka Komang Raditya Lesmana, Babin Kamtipmas Desa Batu Cermin, Polres Manggarai Barat. Beruntung di sela-sela kesibukannya, Bribka Komang mau menemani saya melihat antusiasme masyarakat Labuan Bajo dalam menyambut KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ya Pak Babin, ini nih kawasan Gua Batu Cermin ya Pak Babin? Ini kawasan Gua Batu Cermin. Kira-kira guanya nih berapa jauh dari sini Pak Babin? Ya kurang lebih sekitar 200 meter. Oh 200 meter ya? Guanya. Oke 200 meter. Dan biasanya nih Pak Babin, di Gua Batu Cermin ini, seperti apa sih Pak Babin kunjungan wisatawannya biasa di hari-hari biasa maupun di saat KTT ini? Di hari-hari biasa kunjungan wisatawan cukup lumayan. Wisatawan domestik maupun internasional. Cukup lumayan di sini. Dari berbagai negara juga banyak yang sudah datang ke sini. Maupun jadi saat hari biasa pun tidak
pas KTT juga Ya. sebaiknya mengetahui ya Pak Babin. Ya. Jadi selain Labuan Bajo ini ada apa sih Pak Babin daya tarik wisatanya? Selain wisata laut, wisata daratnya Gua Batu Cermin salah satunya. Selain wisata lautnya. Ya, bisa datang ke Gua Batu Cermin. Kebanyakan wisatawan juga selain dia dari wisata laut, habis wisata laut, datang ke objek wisata Gua Batu Cermin. Di dalam gua juga itu terdapat fosil penyu. Oh, fosil penyu? Iya. Di dalam gua? Di dalam gua. Selain fosil penyu, di sini ada beberapa habitat seperti ular, ada juga. Ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nih Pak, para wisatawan maupun para delegasi saat pelaksanaan KTT ASEAN ini Pak Babin, Polri bersinergi dengan siapa Pak untuk biar aman? Selain saya sendiri, saya di sini juga kadang sambang ke tempat objek wisata ini dengan Babinsa Desa Batu Cermin. Di sini saya berkolaborasi ada dengan Dinas Pariwisata, dengan ada Perumda Bidadari, badan usaha milik daerah. Di sini saya berkolaborasi dengan mereka biasanya di sini. Selain itu untuk tiket masuknya di sini untuk masuk ke kawasan untuk masyarakat lokal 10.000. Untuk wisatawan mancanegara 20.000 dan wisatawan asing 50.000. Jadi Gua Batu Cermin ini setiap hari buka ya Pak? Ya, setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Labuan Bajo, jangan lupa ini Batu Cermin masuk ke dalam bucket list ya Pak ya, untuk dikunjungi ya. Kemarin Pak Kabah Harkam juga sudah mengunjungi Gua Batu Cermin ini, dan daya tarik di gua ini ya Pak ya, maksudnya guanya tuh sangat indah sekali. Di sini juga banyak karang-karang laut ada di dalam gua. Gua tapi ada karang laut, mesti turun ke bawah atau memang sudah ada gitu Pak? Untuk menuju ke guanya itu kita harus trekking sedikit. Ya, trekking sedikit. Ya, ke dalam guanya, dan ke dalam guanya itu juga dia gelap untuk masuk ke dalam guanya di sini. Tapi di sini ada rangernya juga dari Dinas Pariwisata. Oke, dijamin keamanannya dan keselamatannya oleh ranger ya Pak Babin. Oke Pak Babin, baik. Berarti setelah Gua Batu Cermin ini saya ingin melihat nih Pak Babin. Saat pelaksanaan KTT ini kan juga di Gua Batu Cermin yang menarik adalah UMKM ya Pak Babin. Dan saat ini masyarakat Batu Cermin ya Pak yang menjual UMKM ya. Oke, mari kita lihat ya Pak ya. Mari. Ya. Ya, ini salah satu warganya saya yang berjualan UMKM di Gua Batu Cermin. Ini apa saja nih Bu yang dijual saat ini? Saya produknya itu tenunan dari daerah di NTT, seperti ada songke, lalu kemudian itu ada dari Sumba, dari Timor, seperti di sini aja. Ya. Ada juga dari Ngada. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Ngada. Ngada. Iya, intinya satu daerah NTT itu kita drop di sini semua. Ini berbeda dari tiap daerah itu. Apa Bu yang membedakan itu? Sama-sama tenun tadi ya? Sama-sama tenun ikat. Mungkin dari cara kita menenun. Sama ciri khas coraknya mungkin Bu? Sedikit ada perbedaan. Iya. Jadi ini semua Ibu dari pengrajin tenun langsung? Betul. Ada juga yang kita ambil dari sesama galeri seperti kita. Kadang-kadang juga kita terjun langsung ke pengrajin. Terus Pak Babin, selama pelaksanaan KTT ASEAN justru pengamanan di kawasan wisata beda ya dengan hari-hari biasa. Ini bagaimana nih? Apalagi di sini juga banyak warga yang menjajakan barangnya di stand UMKM. Seperti apa sih sosialisasi pada warga setiap hari? Sosialisasinya ini saya sudah lakukan 1 bulan sebelum kegiatan ASEAN Summit. Saya di sini bekerja sama pemerintah desa dengan cara mengcalling warga pakai kendaraan, mengajak bersama-sama menjaga Kamtipmas, ikut turut serta mensukseskan kegiatan ASEAN Summit. Gua Batu Cermin ini masuk di desa wilayahnya Pak Babin ya? Iya. Ada berapa warga di sini Pak Babin? Di sini kurang lebih warganya sekitar 7.000 kakak. 7.000 kakak? Ya, 7.000. Ini handle satu Pak Babin Ya. Radit. Ya. Saya pengen lihat Pak Babin bagaimana langsung penduduk dan bersinergi dengan Pak Babin di lokasi. Kita Oke. bisa lihat ke desa Pak Babin. Boleh, mari. Ya. Saat ini kita sudah ada di desa Batu Cermin dan akan bertemu siapa nih Pak Babin?
Di sini kita akan bertemu dengan Kepala Desa langsung. Oke, Kepala Desa langsung ya. Selamat sore, Pak Kades. Sore, Pak Babin. Mas, ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Iya, siap. Ini sedang apa nih, Pak? Ini kita lagi ada kumpul sama warga Desa Batu Cermin. Kita ada himbauan kepada warga Desa Batu Cermin ini dalam rangka pelaksanaan KTT ASEAN yang 2023 yang ke-42. Oh baik, sedang pembinaan ya Pak? Ya, ada pembinaan ke masyarakat ini. Ada himbauan. Siap. Kita menjaga keamanan bersama-sama selama KTT ASEAN ini berlangsung di Labuan Bajo. Pak, ini kan tadi pembinaan kepada warga ya Pak. Saya menanyakan, nah ini saat ini kan Batu Cermin menjadi lokasi yang terdekat dengan venue pelaksanaan ya Pak ya. Memang salah satu di venue utama pelaksanaan KTT ASEAN. Ini seperti apa sih Pak? Masyarakat Desa Batu Cermin mendukung pelaksanaan KTT ASEAN ini Pak? Ya. Selama pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini, masyarakat Desa Batu Cermin ini sudah melaksanakan kegiatan bersih lingkungan bersama. Karena kita di sini ada 15 RT di Desa Batu Cermin ini, dan himbauan dari desa bersama Pak Babin Kantipmas, bersama Pak Babinsa Desa Batu Cermin, kita menjaga keamanan demi kelancaran KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini. Sinergitas Babin Kantipmas bersama Desa Batu Cermin selama ini kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, menjaga keamanan, selalu komunikasi dengan Babin Kantipmas Desa Batu Cermin ini, sehingga situasi selama KTT ini tetap kondusif. Tetap kondusif ya, ya. Dan melakukan himbauan-himbauan dari Pak Babin ya Pak ya? Ya. Jadi masyarakat sini ikut ini ya Pak, antusias nggak Pak? Antusias ya, sangat antusias karena ini dampaknya besar sekali untuk masyarakat Labuan Bajo, khususnya di Desa Batu Cermin ini. Selama KTT ASEAN ini perubahannya besar sekali untuk Desa Batu Cermin ini, di mana UMKM-nya hidup. Ya, selama ini UMKM-nya ini memang ada, tapi sekarang ini banyak inovasi dari masyarakat yang mempunyai UMKM ini di Desa Batu Cermin ini. Selain UMKM dan juga destinasi wisatanya itu ya Pak? Ramai sekarang, ya sekarang ramai sekali. Saya juga baru tahu tuh pada Gua Batu Cermin itu Pak, ya. Sebagai masyarakat belakang. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa dan juga Pak Babin atas waktunya. Semoga kita bisa sama-sama terus menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN ini di Labuan Bajo. Peran dan sinergitas antara TNI Polri dan juga masyarakat ini sangat diperlukan untuk kesuksesan acara dan membawa Indonesia semakin baik, citra Indonesia di mata dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laya Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan ke Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Kepolisian Republik Indonesia Polri bersama Philippine National Police atau PNP bekerja sama membongkar jaringan scamming internasional terbesar di Filipina. Dari hasil pengungkapan ini, setidaknya ada sekitar 1.000 pelaku dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam keterangan persnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Atase Polri bekerja sama dengan Kepolisian Filipina membongkar jaringan scamming internasional di Filipina. Ribuan pelaku berasal dari berbagai negara mulai dari China, Filipina hingga Indonesia. Di antara ribuan orang pelaku yang ditangkap, ada sebanyak 154 warga negara Indonesia.
Dari 154 WNI ini, 9 orang menjadi saksi dan 2 orang lagi sebagai tersangka. Sisanya masih terindikasi sebagai korban dan penyelidikan masih berkembang. Kepada 2 orang WNI yang menjadi tersangka akan diproses sesuai hukum di Filipina. Polri pun saat ini masih berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Ditipidum Barreskrim Polri mengirimkan tim penyidik ke Manila termasuk tim pemeriksa dan repatriasi guna menangani kasus sindikat scamming internasional yang melibatkan berbagai warga negara termasuk Indonesia. Tim ini terdiri dari Barreskrim, Baintelkam, dan Ditkubinter Polri. Sebelumnya, Polri bersama Philippine National Police atau PNP bekerja sama membongkar jaringan scamming internasional terbesar di Filipina. Aibtu Heriadi, Babin Kamtipmas Desa Badau, Polsek Badau, Polres Belitung melaksanakan kegiatan bersama Forum Konsultasi Publik terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi tingkat Desa Badau. Registrasi sosial ekonomi ini sebagai upaya mendata untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Aibtu Heriadi, Babin Kamtipmas Desa Badau, Polsek Badau, Polres Belitung melaksanakan kegiatan bersama Forum Konsultasi Publik terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi tingkat Desa Badau. Dalam kegiatan tersebut, peserta dari tingkat RT, RW, hingga dusun membawa data berupa daftar nama kepala keluarga, NIK, dan nomor HP di masing-masing lingkungannya dan catatan daftar keluarga di lingkungan yang meninggal dan pindah datang setelah bulan November 2022. Registrasi sosial ekonomi tingkat Desa Badau merupakan upaya dari pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data yang bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Registrasi sosial ekonomi tingkat Desa Badau juga sebagai upaya untuk mendata dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Di dalam penyaluran bantuan selalu mengingatkan kepada Kepala Dinas Sosial bagaimana data-data penerima bantuan agar tidak terjadi perbedaan antara data dari Kementerian Sosial dengan data dari pemerintah daerah yang dihimpun dari desa dan masuk ke pemerintah daerah dan diverifikasi. Dengan adanya registrasi sosial ekonomi tingkat Desa Badau, diharapkan terjadinya perlindungan sosial bagi penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang layak menerima. Dari Humas Polres Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian sektor Grobogan memasang rambu pemantul cahaya penanda lokasi atau Scotch Light atau mata kucing di jalur lintas tengah yang menghubungkan antara Pati, Grobogan, tepatnya di Jalan Raya Grobogan Pati di kilometer 10, Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan. Kapolsek Grobogan AKP Chandra Bayu mengatakan pemasangan ini sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas terutama di malam hari sebab di daerah tersebut di malam hari sangatlah minim penerangan dan jalanan berupa tanjakan. Scotch Light atau mata kucing yang dimaksud adalah reflektor berbentuk lingkaran yang jika terkena sinar lampu dari kendaraan bermotor akan memantulkan cahaya. Scotch Light ini dipasang di tepi ruas jalan serta median jalan yang merupakan titik black spot atau lokasi rawan kecelakaan, terutama di sepanjang jalur Grobogan Pati. Dijelaskan juga maksud dari pemasangan reflektor mata kucing ini guna membantu konsentrasi para pengendara kendaraan bermotor dan atau pemudik agar lebih waspada saat melintasi lokasi rawan kecelakaan. Selasa tanggal 9 Mei 2023, Polsek Grobogan dibantu rekan-rekan Babin Kamtipmas Polsek Grobogan melaksanakan kegiatan pemasangan stiker reflektor ataupun mata kucing di daerah rawan laka. Untuk lokasinya? Untuk lokasi kita saat ini merujuk ke lokasi jalur provinsi Grobogan Pati, tepatnya di kilometer 10, di mana karakteristik daerah situ adalah tanjakan dan turunan, di mana sering terjadi kecelakaan dan juga diakibatkan minim lampu penerangan jalan. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Pemirsa, jika Anda pergi ke Gorontalo, jangan lewatkan berkunjung dan menikmati keindahan pantai Tomini Bay. Tomini Bay memiliki beraneka ragam wisata bawah laut dengan terumbu karang yang sangat indah dan menawan. Penasaran dengan keindahan pantainya? Kita simak informasi berikut ini. Keindahan pantai Tomini Bay yang terletak di Gorontalo merupakan provinsi sangat cocok menjadi tempat bagi Anda untuk menikmati waktu liburan bersama teman dan keluarga. Hal ini tak lepas dari budaya unik dan keindahan alamnya serta masyarakatnya yang ramah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tomini Bay merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 6 juta hektar dan mempunyai 90 pulau. Tempat wisata ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi diving karena tempat ini memiliki habitat bawah laut yang sangat indah. Bagi beberapa penyelam yang dating dari luar ataupun dalam negeri, Tomini Bay merupakan primadona bagi mereka. Tomini Bay memiliki beraneka ragam terumbu karang yang sangat indah dan menawan. Sebagai warga negara Indonesia, Anda wajib bangga memiliki Tomini Bay yang sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem laut. Terumbu karang raksasa, anemon, nemo, ikan gobi, dan gurita merupakan sedikit dari ratusan jenis biota laut yang dapat Anda temukan di Tomini Bay. Bahkan kipas laut biru dan karang Salvador Dali yang hanya ada 3 di Gorontalo ini juga dapat ditemui di tempat ini. Anda bisa melihat secara langsung saat menyelam di Tomini Bay. Hal ini sering dimanfaatkan bagi wisatawan yang memiliki hobi diving. Mereka biasanya selalu beramai-ramai mengunjungi Tomini Bay demi menjelajahi indahnya kehidupan bawah laut di Tomini Bay. Ada sekitar 200 spot diving yang bisa Anda temukan di Tomini Bay. 30 titik paling besar berada di Gorontalo, 20 berada di Togian, dan masih begitu banyak spot lainnya yang belum dieksplor. Spot diving yang menjadi idaman bagi para wisatawan yang mempunyai hobi diving yaitu Kepulauan Togian dan Taman Laut Olele. Di sana Anda dapat melihat terumbu karang dengan air lautnya yang sebening kaca, serta hewan unik yang ada di dalamnya akan menjadi pengalaman paling mengesankan ketika berkunjung ke Tomini Bay. Satu alasan tambahan kenapa Anda harus mengunjungi Tomini Bay adalah keberadaan lumba-lumba yang dapat dilihat di alam bebas. Jika Anda datang ke Tomini Bay saat bulan Februari sampai April, sangat besar kemungkinan Anda dapat menyaksikan bagaimana kumpulan ikan lumba-lumba ini berenang bebas dan melakukan atraksi-atraksi begitu menakjubkan dan menghibur para wisatawan. Informasi terkait Teluk Tomini tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.